Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Kembali lagi pada video pembelajaran kita kali ini. Kita akan melanjutkan materi beriman kepada hari akhir. Dimana pada materi sebelumnya, pada video pembelajaran pertama, ibu sudah menjelaskan bahwa hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman. Lalu ibu juga sudah menjelaskan bahwa gambaran hari akhir salah satunya Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Silahkan anak-anak baca kembali bagi yang belum membaca bersama orang tuanya ya. Lalu pada materi sebelumnya juga ibu sudah menjelaskan beberapa nama-nama lain dari hari kiamat. Hari ini kita akan menjelaskan tentang macam-macam kiamat. Nah, para ulama sepakat mengelompokkan macam-macam kiamat ini ada dua. Pertama, kiamat sugro, di mana kiamat ini disebut juga dengan kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro ini juga disebut dengan kiamat besar. Penjelasannya nanti akan ibu jelaskan pada layar selanjutnya. Nah, kita akan menjelaskan yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro ini adalah sebuah peristiwa kiamat dalam skala kecil, dalam lingkup kecil, yang terjadi hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya, misalnya, pertama, meninggalnya seseorang. Ini salah satu contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Lalu yang kedua, ini adalah tanah longsor. Nah, kan biasanya kalau kita lihat di berita-berita, tanah longsor terjadi di salah satu daerah di negara kita. Nah, tapi tidak terjadi di daerah kita. Ini menunjukkan bahwa ini salah satu contoh kiamat sugro, yang dimana daerah lain terkena dampaknya, sedangkan daerah lain tidak. Contoh lain, banjir. Nah, mungkin daerah kita di Bangka Belitung sering terjadi banjir ya. Lalu selanjutnya contoh yang lain adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi ini juga ternyata merupakan salah satu contoh dari kiamat sugro. Selanjutnya ada gunung meletus. Nah, gunung meletus juga sama seperti dengan gempa bumi. Dia merupakan salah satu dari contoh kiamat sugro. Nah, anak-anak harus memahami bahwa kiamat kecil atau kiamat sugro ini memiliki tanda-tanda. Yang pertama, bahwa ilmu agama dianggap oleh manusia sesuatu yang tidak penting lagi. Jadi, orang mau belajar agama sudah ogah-ogahan, sudah malas-malasan. Mereka menganggap agama tidak penting. Nah, hati-hati ketika kita menganggap ilmu agama sudah tidak penting, berarti ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat kecil. Entah itu banjir, entah itu gunung meletus, dan salah satunya adalah pandemi yang ada saat ini ya anak-anak. Pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu tanda-tanda kecil kiamat sugro. Yang kedua, minuman keras merajalela. Nah, jadi orang meminum minuman keras ini sudah tidak merupakan sesuatu yang aneh lagi, sudah menganggap ini sesuatu yang biasa. Bahkan tidak bisa dipungkiri, anak-anak kecil seumuran anak-anak ibu, seumuran anak-anak yang masih SD juga sudah mengkonsumsi minuman keras ini. Lalu yang ketiga, fitnah muncul di mana-mana. Nah, jadi fitnah ini artinya sesuatu yang tidak benar itu sudah muncul di mana-mana. Dan ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Lalu selanjutnya adalah hamba sahaya perempuan melahirkan anak tuannya. Ini nauzubillah min zalik, artinya ini adalah perzinahan, nak ya. Perzinahan yang sudah terjadi di daerah kita, yang sudah terjadi di lingkungan kita, dan merupakan sesuatu hal yang biasa dianggap oleh masyarakat. Nah, mohon maaf, ini maksudnya yang kedua ya. Yang kedua adalah kiamat kubro.
Kiamat kubro ini adalah kiamat besar yang ditandai dengan hancurnya alam dan seluruh isinya. Dan kiamat kubro ini sering kita sebut sebagai hari akhir atau hari kiamat. Jadi kalau tadi kiamat sugro dia hanya terjadi pada satu atau dua daerah saja, sedangkan kiamat kubro ini seluruh dunia itu akan mengalaminya. Dan ini disebut dengan kiamat kubro atau disebut dengan hari akhir. Nah, Allah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, bumi telah mengeluarkan beban-beban berat. Ini merupakan penjelasan di dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2 bahwa kiamat kubro ini suatu saat akan terjadi. Ya. Sama halnya dengan kiamat kubro tadi, kiamat kubro ini juga atau kiamat besar ada juga tanda-tandanya. Pertama, keluarnya Imam Mahdi yang merupakan penyelamat umat muslim seluruh dunia. Lalu keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang dimana mereka akan membuat keonaran, membuat fitnah di muka bumi ini. Jika kita tidak memiliki keimanan yang kuat, kita akan mengikuti bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Bila min zalik. Lalu tanda-tanda yang ketiga adalah rusaknya Ka'bah. Nah, hati-hati ya. Kalau Ka'bah di Baitullah sudah rusak, ini merupakan tanda-tanda besar dari hari kiamat. Nah, lalu yang keempat adalah munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Nah, jadi nanti akan ada satu binatang yang akan muncul dan dia bisa berbicara. Nah, kita bisa memahami apa maksud dari binatang ajaib tersebut. Bagaimana Bu bentuknya? Bagaimana Bu wujudnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita belum tahu bagaimana bentuk dan wujud dari binatang ajaib yang dimaksudkan. Lalu yang kelima adalah munculnya matahari terbit dari barat. Dan kita pahami ya bahwa matahari ini terbitnya dari sebelah timur. Jadi hati-hati kalau nanti anak-anak bangun tidur lalu melihat matahari terbit dari sebelah barat, artinya itu merupakan tanda-tanda kiamat akan semakin dekat. Nah, kejadian kiamat kubro ini digambarkan oleh Allah sebagai berikut. Pertama, malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk pertama kalinya. Nah, jadi malaikat Israfil ini meniup sangkakala beberapa kali ya, dan untuk pertama kalinya ini menandakan bahwa kiamat kubro atau kiamat besar ini sudah terjadi. Langit menjadi terpecah belah, matahari digulung. Bayangkan ya, matahari sebesar itu digulung oleh Allah. Langit yang seluas ini terpecah belah. Lalu binatang-binatang berjatuhan. Ya, lautan meluap dan menjadi panas. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Jadi ringan sekali gunung itu ya. Nah, jadi manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Nah, jadi itu ya bagaimana kejadian kiamat kubro yang digambarkan oleh Allah. Ibu mohon maaf tadi bukan binatang-binatang berjatuhan ya, tetapi bintang-bintang berjatuhan. Nah, jadi bintang-bintang yang ada di atas langit ini berjatuhan satu persatu. Ini menunjukkan bahwa terjadinya kiamat kubro. Lalu Ibu juga akan menjelaskan bagaimana perilaku beriman kepada hari akhir. Nah, jadi kan kita ini kan belum bisa nih melihat kapan hari akhir, tanggalnya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan, kita kan tidak tahu ya. Nah, karena kita tidak mengetahui hal itu, kita dianjurkan untuk terus beriman, meningkatkan keimanan kita kepada hari akhir.
Dan ada beberapa perilaku yang menunjukkan beriman kepada akhir-akhir. Pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Artinya, ketakwaan ini adalah kita senantiasa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ini wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, menghormati kedua orang tua. Ingat, ketika kita masih mempunyai kedua orang tua, sayangi mereka, hormati mereka. Ya. Yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan. Amal kebaikan itu sangat mudah sekali ya dilakukan. Contohnya membantu ibu menyapu rumah, membantu ayah pergi ke kebun untuk apa, misalnya membersihkan rumputan yang ada di kebun. Ini merupakan salah satu amal kebaikan yang bisa anak-anak lakukan. Lalu menghindarkan diri dari perbuatan yang berakibat pada dosa. Jadi kita selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada dosa. Lalu selanjutnya berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Berbuat baik, jangan berbuat buruk, jangan terus mencela teman kita yang lain. Lalu menyegerakan berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Jika kita ingin berbuat kebaikan, segera dilakukan. Jangan besok, dan besok. Ya, kalau hari ini bisa dilakukan, segera dilakukan. Yang ketujuh, memperbanyak istighfar. Bagaimana kalimat istighfar? Astagfirullahaladzim. Itu salah satu dari kalimat istighfar. Lalu, hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, jadi kalau tadi kita diperintahkan berperilaku bagaimana caranya agar kita beriman kepada hari akhir, ini gue akan menjelaskan bagaimana hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, kita akan menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Jadi kita tidak akan terlena dengan kehidupan di dunia ini. Kita tidak akan terus-menerus mengumpulkan harta di dunia ini, karena nanti ketika kita sudah meninggal, hartanya tidak dibawa mati. Yang dibawa itu adalah amal, ya. Nah, jadi boleh tidak Bu kita menabung, boleh, silakan, tapi gunakan untuk hal-hal yang baik. Yang kedua, menyadari semua makhluk Allah akan musnah. Apapun, manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta, itu semua akan hancur, akan musnah. Lalu menyadari semua perbuatan akan dibalas di hari akhir kelak. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya, bahwa akan ada hari yaumul hisab. Artinya semua perbuatan kita di alam dunia ini akan dihisab oleh Allah. Ya. Yang keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Lalu mengendalikan diri agar tidak terlalu cinta pada dunia. Kita harus selalu ingat kematian juga. Menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Misalnya anak-anak bermain. Ketika sudah ada azan, harus seimbang ya. Ketika anak-anak bermain, ketika ada azan, langsung melaksanakan sholat. Ini wujud dari menyeimbangkan keperluan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah menyadari bahwa siksaan di neraka sangat pedih. Sehingga kita akan selalu menyadarkan diri bahwa di neraka itu sangat susah, sangat pedih, tidak enak, seperti itu ya. Nah, ini adalah hikmah dari beriman kepada hari akhir. Baiklah anak-anak Ibu, sekian dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak Ibu terus belajar, jangan patah semangat. Walaupun kita terus belajar daring ya, anak-anak tetap terus bersemangat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.